Fokus, lanjut. Terima kasih sudah hadir di Open Plan presentasi Melia Sehat Sejahtera. Saya masih ingat. Saya masih ingat deh. Saya selesai sekolah, orang tua saya mengajarkan kamu baik-baik sekolah agar kamu dapat pekerjaan yang bagus. Selesai saya sekolah dari Sumatera Utara, saya berangkat ke Jakarta. Tidak ada yang saya kenal di sini. Tidak ada keluarga hebat. Ngekos. Yang 50.000 per bulan. Yang kamar mandinya di luar. Mandinya di luar. Yang tidak ada AC. Saya bekerja. Kebetulan saya bekerja di perusahaan Jepang. Saya berpikir saya akan menjadi orang besar dan orang hebat dan orang kaya. Saya bekerja keras. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Berangkat subuh, pulang subuh. 13 tahun saya berjuang. Mulai dari gaji 600.000 rupiah. Hingga 13 tahun kemudian, gaji saya 17 juta. Menjadi seorang general manager masih muda. Tetapi hidupku tidak baik-baik. Mungkin Anda bingung. Saat saya GM, rumah pun gak punya. Motor pun gak punya. Padahal gajiku 17 juta. Hidupku sama seperti waktu saya karyawan biasa. Dengan gaji 600.000. Bedanya beda tempat makan aja, Bu. Waktu saya karyawan di pabrik, makannya di warteg, Bu. Tapi saya GM gak mungkin di warteg makan. Di warung Padang, biayanya sama. Saya tetap tinggal di rumah yang tipe 45, Pak. Banjir, hujan di Bogor sedikit, saya ditinggal di Bekasi. Tenggelam itu rumah saya. Maka kalau kursi di rumah saya itu pakai kursi rotan. Nggak boleh ada di sana pakai foam. Nggak boleh. Pakai kursi rotan. Saya berpikir sampai kapan hidupku begini. Saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah bekerja keras. Saya sudah berjuang. Saya sudah pelajari semuanya. Kok nggak sukses-sukses ya? Kok tidak menjadi orang kaya ya? Kok saya tidak punya mobil ya? Kok saya tidak punya rumah ya? Gimana jadi orang kaya ya? Saya bilang, saya siap berdarah-darah. Saya siap berjuang. Saya siap tidak tidur untuk berjuang bagi kehidupan saya. Tapi kok nggak bisa sukses ya? Tambah pengetahuan saya. Ternyata tidak cukup hanya berjuang untuk menjadi orang hebat. Ternyata tidak cukup karakter untuk menjadi orang hebat. Maka dibutuhkan tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, bisnis yang tepat, dengan mental yang tepat, maka kita akan menjadi orang hebat. Jadi sekerja keras apapun kita, kalau tempat kita tidak tepat, maka kau akan kere terus menerus. Lihat sekarang ini di situasi bangsa kita. Bapakmu bukan kepala negara. Kalau kepala negara mah bisa jadi wapres kau. Biarpun ngantuk terus pekerjaanmu. Bapak kita bukan siapa-siapa. Bapak kita nggak bisa cari pekerjaan kepada kita, betul nggak? Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Anda sudah bagus-bagus kerja, Anda sudah benar kerja. Terancam masih PHK. Hidup seperti apa itu? Kau mau seperti itu terus-menerus dalam kehidupanmu? Terancam. UMR Jakarta lebih daripada 5 juta. Padahal jarang orang punya gaji 5 juta. Kalau gajimu 5 juta, hidup seperti apa? Kau ongkosmu udah berapa? Makan di mana udah habis itu. Kapan kau punya rumah? Belum lagi nanti kau menikah. Lahir anakmu. Apakah kemiskinan itu yang ingin kita wariskan? Lanjut. Ini yang saya katakan.
Pekerja, hidup yang tepat itu apa? Pekerjaan yang tepat itu saya katakan tadi miliki mentalitas. Kalau mentalitasmu pecundang, udah jangan mimpi kau menjadi orang hebat. Siap-siap aja, lahir kere mati kere. Tetapi biarpun mentalitasmu seorang pejuang, jika pekerjaanmu tidak tepat, maka sangat sulit kau sukses. Dan itu yang membuat saya melakukan perubahan dalam kehidupan saya. Modal kecil, ini yang dicari orang. Bila perlu nggak usah pakai modal, betul nggak? Bebas waktu kerja, nggak perlu masuk dari jam 8 sampai jam 5. Ini nggak pekerjaan yang dicari orang. Hasil besar, uangnya gede, cepat. Ini nggak yang kamu cari. Pekerjaan begini nggak yang kamu cari? Nah, kalau ada pekerjaan begini, kamu mau berjuang untuk pekerjaan begini? Yang dicari orang, modal kecil, bebas waktu kerja, hasil besar dan cepat. Agar kita bisa membangun kehidupan, punya harga diri, dihargai orang lain. Dan kita bisa menikmati hidup. Lanjut. Nah, hari ini ada di hadapan Anda Melia Sehat Sejahtera. Moto kami adalah solusi hidup lebih baik bersama kami. Apakah saya berbohong kepada Anda? Saya ingin cerita dulu kepada Anda. Saya katakan 13 tahun saya berjuang, saya bukan siapa-siapa. Saya berangkat subuh, pulang subuh. Mulai daripada karyawan pabrik sampai GM. Mulai dari naik bis lompat-lompat dari pintu tol sampai diberikan mobil Terrano. Tetapi tetap posisi saya setiap tanggal 24 saya sudah cari pinjaman. Kemudian saya bayar di awal bulan, Bu. Motor pun saya tidak punya. Saya berpikir, saya sudah bekerja keras. Gaji saya gede. Saya ke kantor keren, tapi dompet saya kosong, Bu. Yang ada kartu nama semua di dompet ini. Saya berpikir, usia saya nanti 50 tahun, 60 tahun. Persaingan semakin tinggi. Kemudian saya tidak diterima lagi menjadi direktur. Masa saya harus pulang kampung lagi bertani sih? Saya frustrasi dalam hidup saya. What I do? Inikah nasibku, inikah takdirku. Lahir miskin, sudah berjuang habis-habisan, tetap mati miskin. Itu berubah semua. Ternyata tidak seperti itu. Untungnya, saya bertemu dengan secari kertas. Kalau kalian sudah enak ini, siapa tadi undangan di sini? Coba, jangan malu-malu. Aku nggak ingin merampok kamu. Coba, undangan di sini siapa? Yang belum menjadi afiliator. Kamu beruntung. Yang bicara ke kamu anggota DPR yang udah sukses kaya raya. Yang menjelaskan pengalamannya. Saya selalu bilang nggak mungkin saya rampok kamu. Orang duitku lebih banyak, dolar semua di sini. Untuk apa saya rampok kamu, terlalu kecil. Harusnya yang saya rampok teman-teman saya rampak tadi. Saya hanya ingin kamu bisa seperti saya. Tidak beruntung lahir tapi menjadi orang kaya. Hanya itu saja mimpi dan cita-cita saya. Di saat saya frustrasi tentang hidup saya berpikir akan berakhir seperti inilah kehidupan saya. Tiba-tiba saya bertemu dengan kertas. Sudah lapuk kertasnya. Saya merinding, saya baca, saya merinding. Saya berpikir, inilah hidupku. Inilah jalanku untuk menjadi orang hebat. Saya bertemu dengan Melia Sehat Sejahtera. Apa yang saya lihat dari Melia Sehat Sejahtera? Potensi hasilnya besar, jauh lebih besar dari